Selamat pagi. Good morning everyone. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan sudah memberkati kita hari lepas hari. God has blessed us daily. And hari ini marilah kita datang kepada Dia untuk memuji dan memuliakan namanya. We come today to praise and worship Him for His goodness in our lives. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita menyiapkan hati dengan berdoa secara pribadi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God in meditation and in prayer. Amin. Great is thy faithfulness. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 68 ayat yang ke-5. A call to worship is taken from Psalm 68 verse 5 in English in 4. Mari kita bangkit berdiri. Please stand. Mazmur 68 ayat yang ke-5. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Marilah kita sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan nyanyikan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Let us give thanks to God and sing, Father, you are so good. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
wanita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Ya Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup. Mari yang pria katakan, Bapa, aku berterima kasih. Bersama-sama ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan, besar setia-Mu, besar setia. Sekali lagi, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Marilah kita menaikkan doa syukur kita. Let us lift up our prayer of thanksgiving. Selamat pagi ya Bapa di surga. Good morning dear Heavenly Father. Kami berterima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami bersama-sama di rumah-Mu pada hari ini. We thank You for bringing us here together at Your house today. Kami merayakan Engkau dengan pujian dan sembah kami. Engkau amat baik dan penuh kasih karunia. We celebrate You today with our worship. You are good and full of grace. Kami datang kepadamu dengan hati bersyukur. We come to You with thankful hearts. Engkau memberkati hidup kami dengan segala hal yang baik. You bless us with good things in our lives. Bahkan di dalam dunia yang kelam ini, kami mampu menemukan hal-hal yang patut kami syukuri. Even in this broken world, we can find things to be thankful for. Terima kasih ya Tuhan. Thank You Lord. Kami berdoa kiranya pujian dan penyembahan juga persembahan kami berkenan bagi-Mu. We pray that our praise and worship and our offerings may please You. Kami juga mohon kiranya kami semua membuka hati menerima firman-Mu yang mulia dan kudus. We pray that we would be receptive to Your precious and holy word. Kami mohonkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. We ask that these things in the name of Jesus. Amen. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 63 ayat yang ke-8. Let us listen to the message of hope taken from Psalm 63 verse 8. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Marilah kita naikkan pujian,
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Each step I take, my Savior goes before me. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandanglah Tuhan kita. Sepandang Tuhanku penebus dosa, aku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Each step I take, my Savior goes before me. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand He leads the way. In each breath I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day.
dari Tuhan diambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-11. God's message of forgiveness is taken from Isaiah 43 verse 11. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Pujilah Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Naikkanlah pujian penyembahan kita kepada Dia. Lingkupiku. Let's worship Him and sing, still. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, now you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. In Christ alone. Now His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, now you are. When the oceans rise, When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, and you are God. lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, Naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Kau akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau alam. jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, Kau akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta,
dalam keheningan, percayalah kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan. Saya mengundang Tante Els dan teman-teman yang akan memberkati kita dengan satu pujian. There is power in the blood. Disambung dengan lagu I'll Fly Away. Tepuk tangan dulu ya.
Terima kasih Tante Els dan semua teman-teman. Marilah kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petitions before Him. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih untuk hari baru ini yang Kau berikan kepada kami, buat kami datang, masuk dan menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. We give you thanks, Father, for allowing us to come into your house on this beautiful morning to worship you. Kami naikkan syukur atas segala berkat yang Engkau telah curahkan dalam hidup kami di hari yang lampau. We give you thanks, Father, for blessing us with so many bountiful blessings upon our lives in the days past. Kami juga naikkan syukur karena tangan Tuhan senantiasa menopang kami dan menunjukkan jalan-Mu kepada kami. We are also thankful to you because your hands have always sustained us and always shown us the way. Bapak, kami juga datang mengakui bahwa kami semua adalah orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we're all sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami. So we pray, please forgive us. Biar darah putra-Mu Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib membasuh kami. We pray, may the blood of your Son Jesus shed on the cross for our sins wash us clean. Bapa, kami juga naikkan doa buat
Saudara-saudara kami yang tengah sakit, we also want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami berdoa bagi Engkau Atyong, suami dari Yuming yang sedang dirawat di Singapura. Kami berdoa biar Tuhan jamah dan sembuhkan Ko Atyong. Heavenly Father, we want to pray for our brother Atyong, the husband of our sister Yuming, who is now in the hospital in Singapore. We pray, Father, may you be with him. May you touch and heal him. Bapa, kami juga terus berdoa bagi Om Kifong. Kami naikkan syukur kondisinya membaik. Kami terus berdoa biar Engkau bersihkan tubuhnya dari semua penyakit. Lord, we want to give you thanks for healing our brother Om Kifong. He is getting better. We pray, Father, may you cleanse his body and heal him, Father. Kami juga terus berdoa bagi Susan, bagi Dewi, biar Tuhan terus memberi kekuatan kepada mereka dan memperbaharui semua sel dalam tubuh mereka. We also pray for Susan and Dewi. May you give them strength. May you also replenish all the cells in their bodies. Kami juga berdoa, ya Tuhan, buat Stephanie dan Mira, teruslah beri kepada mereka kekuatan dan kesehatan. And we pray for both Stephanie and Mira that you will give them strength and keep them healthy. Bapa, kami juga berdoa buat Benita, buat Hans. Mohon terus Tuhan sembuhkan mereka, beri kepada mereka kekuatan. We also pray for Benita and Hans. May you also touch them and heal them. Kami berdoa juga buat Pilar, buat Budi, buat Lina, supaya Tuhan beri kepada mereka kekuatan, supaya bisa berjalan dengan bebas tanpa sakit. We pray, Father, for Pilar, for Budi, and our sister Lina, that you will touch and heal them and give them strength so that they can walk again without pain. Kami berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin, biar Tuhan juga sembuhkan mereka supaya tubuh mereka kembali sehat dan Tante Elvir bisa datang mengunjungi kami kembali di Los Angeles. We pray, Father, for Tante Elvir and also Caitlin. May you touch and heal them. May you give them strength so Tante Elvir can come and visit us again here in LA. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Enci Ine, buat Engkau Pardi, buat Andri. Mohon Tuhan terus bersama mereka, kuatkan tubuh mereka, dan terutama lindungi memori mereka. We pray, Father, for Enci Ine, Engkau Pardi, and Andri, that you will give them good health and strength. Especially, may you keep their memories intact, Father. Kami juga berdoa buat Enci Alwan. Mohon Tuhan terus kuatkan jantungnya supaya Enci Alwan tetap sehat. We also pray for our sister Alwan that you will touch and strengthen her heart, that she will remain strong and healthy. Kami berdoa juga ya Bapak buat Ai Ratna, Mama Joseph, supaya Tuhan jamah dan kuatkan dan sembuhkan Ai Ratna. We pray also for Ai Ratna, Joseph's mom. May you touch and heal her and give her strength, Father. Dan kami juga berdoa buat Engkau Fabian, buat Sandra dan Esther, supaya Tuhan menjaga mereka, menyembuhkan, memberikan kesehatan kepada mereka. And we pray for our brother Fabian and our sisters Sandra and Esther, that you will also touch them, heal them, and give them strength. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah mengalami masalah, yang tidak dapat mereka bagikan, tapi Engkau tahu, Engkau dengar doa mereka, ya Bapa, tolong mereka. We pray, Father, for our brothers and sisters who are facing problems. We pray for them. You know who they are. May you give them strength to face these turbulent times. May they cry out to you, and may you hear, Lord, their prayers, and may you open the door and the way for them.
Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa bagi bekas tetangga kami Norma, biar Tuhan terus bersamanya memberikan kesehatan kepada mereka. We pray, Father, for our former neighbor Norma, that wherever she is, you'll be with her and give her good strength and health. Kami berdoa pula bagi Om Arthur, memohon Kau memberikan kekuatan kepadanya, dan juga buat Tante Sim yang merawatnya, biar Tuhan juga beri Tante Sim kesehatan. Lord, we pray for Om Arthur. May you give him strength to go through treatment week after week. And we pray for Tante Sim who cares for him, that you also will protect her and give her good health. Terima kasih Bapa. Thank you Father. Kami percaya dalam waktu-Mu, sesuai kehendak-Mu, Engkau akan berikan semua yang kami mohonkan ini. We pray, Father, in your time and according to your will, that you will grant all our prayers. Bapa, kami juga naikkan doa terakhir buat Anyau yang pulang, karena kakaknya telah Engkau panggil, biar Tuhan bersamanya dan Fang Ing, biar Tuhan jaga kesehatannya juga di sana. Lord, we pray for Anyau and Fang Ing, who flew home to attend the funeral service of his brother, Untung. May you be with him and Fang Ing, especially may you keep Anyau healthy, Father. Dan teruslah Engkau juga sembuhkan saudari kami Herwi, biar tubuhnya makin hari makin kuat dan makin sembuh. We pray for Herwi, Father, that you will continue to strengthen her and to heal her. We give you thanks, Father, for the progress that she has made, thanks to your power. Thank you, Heavenly Father. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. We pray all of this in the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka firman Tuhan, 1 Samuel pasal 4. Will you please turn your Bible to the book of 1 Samuel chapter 4. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kotak peralatan Tuhan. The theme of today's message is God's Toolbox. Kita membaca 1 Samuel pasal 4 ayat 1 hingga 11. Marilah kita bangkit. Please stand for the reading of the scripture. Saya membaca ayat 1b, saudara membaca ayat kedua sampai ayat 11. I will read verse 1 and then you will respond by reading verse 2 and so forth. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Verse 3, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Verse 5, segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Verse 7, ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu.
Verse 9, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Together, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Silakan duduk, you may be seated. Saudara-saudara, minggu lalu kita telah belajar bahwa tanda orang yang diberkati Tuhan adalah kehadiran Allah dalam hidupnya. Last week we learned that the sign of a blessed man is the presence of God in his life. Nah, berdasarkan ini, maka kita bisa simpulkan tanda orang yang tidak diberkati Tuhan adalah ketidakhadiran Allah di dalam hidupnya. So based on this, we can then say that the sign of an unblessed man is the absence of God in his life. Anak-anaknya mungkin berprestasi baik di sekolah, dia mungkin diberikan tanggung jawab besar oleh atasannya, dan usahanya mungkin berkembang, bahkan dia mungkin adalah orang yang berbahagia, yang menikmati hidup. Tapi Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir. His children may excel in school. He may be entrusted with greater responsibilities by his superior, and his business may be blooming. In fact, he may be a happy man who is enjoying his life to the fullest, but God is absent. Dan alasannya adalah karena dia sudah meninggalkan Tuhan. And the reason is because he has abandoned God. Saudara, bila kita berpikir pada saat kita meninggalkan Tuhan, maka kita akan tidak bahagia dan kita akan menderita kekalahan atau kegagalan, kita keliru. If we think that the moment we abandon God, we will be unhappy and suffer failures, we are mistaken. Alasannya sederhana. The reason is simple. Kesuksesan dan kebahagiaan tidak hanya datang dari unsur atau faktor spiritual, tapi juga karena penyebab-penyebab lain. Success and happiness do not only come from spiritual factors, but also from a lot of other factors. Itu sebab saudara-saudara, ada orang yang bisa mempunyai pernikahan yang membahagiakan tanpa Tuhan, dan ada orang yang bisa mempunyai pernikahan yang menyengsarakan dengan Tuhan. And that is the reason we can have a fulfilling marriage without God, and we can have a terrible marriage with God. Nah, kita tahu menjadi orang Kristen tidak menjamin pernikahan yang membahagiakan. Sebetulnya kita pun tahu bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang justru menderita di dalam pernikahannya. As we know, being a Christian does not guarantee a fulfilling marriage. The fact is, a lot of Christians suffer in their marriages. Dan ada satu lagi hal yang mesti kita ketahui tentang hidup di luar Tuhan. And there's one more thing we need to know about living without God. Bila kita berpikir pada saat kita meninggalkan Tuhan, maka kita akan dirundung rasa bersalah, kita keliru. If we think that the moment we abandon God, we will be guilt-ridden or feel condemned, we are also mistaken. Ada banyak orang yang hidup tanpa Tuhan, tidak merasa bersalah, mereka merasa baik-baik saja, meskipun mereka terlibat di dalam dosa. You see, a lot of people who live without God do not feel bad. In fact, they think they are fine. There's nothing wrong with them, even though they are actively engaged in sinful acts. Dan inilah yang kita lihat di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini.
And that's what we see in this passage. Orang Israel berpikir mereka baik-baik saja, tidak ada masalah. The people of Israel think that they are fine, that there is nothing wrong with them. Mereka bahkan tidak merasa tertegur atas dosa mereka. Mereka justru berpikir, percaya Tuhan bersama mereka. They don't even feel convicted of their sins. In fact, they believe God is still with them. Saudara, dosa Eli dan dosa anak-anaknya tumpah kepada seluruh Israel. So you see, the sins of Eli and his sons have permeated the entire nation of Israel. Nah, itu sebab tibalah waktunya bagi Tuhan menghukum Imam Eli dan anak-anaknya, tapi terutama terpenting, waktunya bagi Tuhan untuk menyelamatkan Israel. So it was now time for God to punish Eli and his sons, but most importantly, time for God to save Israel. Alkitab memberitahukan kita, Israel pergi berperang melawan orang Filistin. The Bible tells us that Israel goes to battle against the Philistines. Nah, dari kitab Hakim-Hakim, kita bisa ketahui bahwa sejak awal Israel masuk ke Kanaan, orang Filistin telah memerangi mereka. From the book of Judges, we learn that the Philistines have been at war with Israel since the day they settled in Canaan. Mereka tidak bisa menerima keputusan Tuhan yang telah memberikan tanah ini kepada Israel. Itu sebab mereka tidak pernah berhenti berusaha mengusir Israel keluar. They cannot accept God's decision to give this land to Israel, so they never stop trying to drive Israel out. Untuk menyelamatkan Israel, Tuhan kemudian membangkitkan para hakim seperti Syamgar, Samson, dan juga Eli. To defend Israel, the Lord then raised judges such as Shamgar, Samson, and now Eli. Saudara, Alkitab memberitahukan kita bahwa 4.000 tentara Israel gugur dalam pertempuran. The Bible tells us that Israel lost 4,000 men on the battlefield. Ini bukan hal yang simple, karena dari buku atau kitab Hakim-Hakim kita dapat baca setiap kali Israel berperang melawan musuh mereka di bawah kepemimpinan hakim-hakim yang ditunjuk Tuhan, mereka selalu menang. This is not a simple matter because from the book of the Judges we read that every time Israel fought against their enemies under God's appointed judges, they always won. Misalkan saudara, di bawah kepemimpinan Ehud, Israel mengalahkan orang Amon dan orang Amalek. Under Ehud, Israel defeated the Ammonites and the Amalekites. Di bawah kepemimpinan Deborah dan Barak, Israel mengalahkan orang-orang Kanaan. And under Deborah and Barak, Israel defeated the Canaanites. Dan di bawah kepemimpinan Gideon, Israel mengalahkan orang Midian. And under Gideon, Israel defeated the Midianites. Daftar ini masih panjang, namun poinnya jelas. Israel selalu menang. The list goes on, but the point is clear. Israel always won. Jadi, sewaktu mereka mengalami kekalahan yang besar seperti ini, tidak bisa tidak mereka bertanya-tanya mengapa. So when they suffered a big loss like this, they wondered why. Nah, kemudian mereka berkonsultasi dengan para tua-tua Israel. Yang mereka ini kemudian memunculkan gagasan yang brilian. Kali berikut, kamu berperang, kamu harus membawa tabut perjanjian Allah. They then consult with the elders of Israel who come up with this brilliant idea. The next time they go to battle, they must bring the Ark of the Covenant. Saudara, apakah tabut perjanjian? What is the Ark of the Covenant?
Dari kitab Keluaran, kita belajar bahwa Tuhan memerintahkan Musa membangun sebuah tabut seperti rumah kecil ya, dan menempatkannya di dalam kemah Allah. From the book of Exodus, we learn that God commanded Moses to build an ark, like a little house, and to place it in the tabernacle. Nah saudara, kemah Allah adalah rumah ibadah orang Israel selama 40 tahun dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. The tabernacle of God was Israel's house of worship during their 40-year journey from Egypt to Canaan. Jadi jauh sebelum Raja Salomo membangun bait Allah. So it was long before King Solomon built the temple of God. Kemah Allah ini menjadi rumah Allah, tempat di mana Allah bersemayam. Dan tabut ini adalah tempat di mana Allah berbicara kepada Musa. The tabernacle became the house of God, the place where God dwelt, and the ark was the place through which the Lord spoke to Moses. Jadi waktu Musa masuk ke kemah Allah, berhadapan dengan tabut itu, Tuhan bersabda kepadanya melalui tabut itu. Suara Allah yang dapat didengar keluar dari tabut itu. So whenever Moses goes into the tabernacle and stands before the ark of God, through the ark, God speaks to Moses audibly. Nah saudara, tabut ini pada awalnya dipanggil atau disebut tabut kesaksian. This ark was initially called the Ark of Testimony. Di dalam tabut ini ada sebuah tempat di mana ada mana, roti sorga yang diberikan kepada Israel selama mereka berjalan di padang pasir menuju Kanaan. In it, there were a jar of manna, bread of heaven, given to Israel during their journey to Canaan. Juga ada tongkat Harun yang berbunga dan 2 loh batu berisikan 10 hukum Allah. There was also the budded rod of Aaron and the 2 stone tablets of the 10 commandments. Nah saudara, roti mana dan tongkat Harun menjadi kesaksian akan pemeliharaan Tuhan atas Israel. Maka tabut itu dipanggil tabut kesaksian. The manna and Aaron's rod became the testimony of God's providence for Israel. Hence, the ark was called the Ark of Testimony. Sedangkan 2 loh batu berisikan 10 hukum Allah menjadi simbol perjanjian antara Allah dan Israel untuk menjadi umatnya. Maka tabut itu juga disebut tabut perjanjian. While the 10 Commandments stone tablets became the symbol of the covenant between God and Israel as his people, hence it is also called the Ark of the Covenant. Nah saudara, bukan saja tabut ini menjadi simbol kehadiran Allah, tabut ini menjadi kehadiran Allah itu sendiri. Not only did the ark become the symbol of the presence of God, but it's also the very presence of God. Nah, orang Israel kemudian masuk ke medan pertempuran membawa tabut perjanjian ini. Mereka percaya diri Tuhan akan memberikan kemenangan atas musuh mereka. Bringing the Ark of the Covenant, the Israelites returned to the battlefield fully confident that God will grant them victory over their enemy. Awalnya, musuh mereka orang Filistin ketakutan. Initially, their enemy, the Philistines, were afraid. Mereka saling berkata, siapa yang dapat menyelamatkan kita dari kuasa Allah yang dahsyat ini?
Ini adalah Allah yang menghajar orang-orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. They were saying to each other, who can deliver us from the power of these mighty gods? These are the gods who struck the Egyptians with every sort of plague in the wilderness. Namun saudara, bukannya lari mundur, orang Filistin berbuat kebalikannya. However, instead of retreating, the Philistines do the opposite. Mereka berkata satu kepada yang lain, kuatkanlah hatimu, berlakulah sebagai laki-laki, oh engkau orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani ini, seperti mereka telah menjadi budakmu dulu. Bersikaplah laki-laki dan berperanglah. So instead of running, they decide to fight back, and they say this to each other, take courage and be men, all Philistines, lest you become slaves to the Hebrews, as they have been to you. Be men and fight. Nah saudara, orang-orang Filistin kemudian mengumpulkan keberanian mereka dan kemudian berperang mengalahkan Israel. 30.000 pasukan berjalan Israel mati. The Philistines mustered their courage and beat the Israelites. 30,000 foot soldiers of Israel die. Mereka juga merampas tabut perjanjian dan membunuh kedua anak Eli. Israel mengalami kekalahan yang sangat besar. They also seized the Ark of the Covenant and killed the 2 sons of Eli. Israel suffers even a greater loss. Mari sekarang kita berhenti dan memetik beberapa pelajaran. Let us now stop and draw some lessons. Saudara, sama seperti kita, orang Israel datang kepada para tua-tua mereka meminta bimbingan rohani setelah kalah perang. Just like we, the Israelites went to their elders and asked for spiritual guidance after they suffered loss. Nah, jadi ini pelajaran yang bisa kita petik. So here's then the first lesson we can learn. Dalam kemurahannya, Tuhan menggunakan kekalahan dan kegagalan untuk menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. In His mercy, God uses loss and failure to save us from worse destruction. Sudah tentu saudara, kehilangan nyawa 30.000 bukan hal kecil, hal besar. Ya, the massive loss of life was of course a big deal. First 4,000 and then 30,000. Tapi ada satu kehilangan yang lebih serius, yaitu kehilangan kehadiran Tuhan dan rahmat Tuhan. But there was another loss that was far more serious. The loss of God's presence and favor. Israel kehilangan kehadiran dan rahmat Tuhan akibat dosa Eli dan anak-anaknya. Itu sebab mereka sebetulnya sedang berjalan menuju kepada kehancuran yang lebih hebat. Israel had lost the presence and the favor of God thanks to the sins of Eli's sons. As a result, they are on their way to more serious destruction. Jadi Tuhan harus mengambil tindakan yang keras namun perlu untuk menyetop mereka meluncur ke dalam neraka. So God took a harsh but necessary action to stop them from sliding down to hell. Di khotbah di atas bukit, Yesus Tuhan kita mengeluarkan peringatan yang keras. In the Sermon on the Mount, Jesus our Lord issues a serious warning. Jika tangan kananmu menyebabkan kamu berdosa, penggal dan buanglah. Karena lebih baik
kamu kehilangan satu anggota tubuhmu daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka. Jesus says, if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than your whole body go into hell. Sudah tentu Tuhan berbicara secara figuratif, bukan harfiah ya. Tapi kita mengerti maksudnya. He's of course talking about this figuratively, not literally, but we get the point, don't we? Untuk menyelamatkan kita dari neraka, Tuhan lebih mau kita kehilangan semuanya. To save us from hell, God had rather us lose all. Nama yang muncul dalam benak saya tatkala memikirkan hal ini adalah Chuck Colson. Dia kehilangan segalanya agar dia bisa memperoleh sesuatu yang penting, yaitu keselamatan jiwanya. Chuck Colson comes to mind whenever I think of someone who lost all to gain that which is most important, salvation of his soul. Karena dia terlibat di dalam skandal Watergate pada masa pemerintahan Richard Nixon, dia dihukum dan dijebloskan ke penjara selama 7 bulan. Because of his complicity in the Watergate scandal during Richard Nixon's presidency, he was convicted and served 7 months in prison. Nah, sebelum dia masuk ke penjara, di titik terendah dalam hidupnya, teman baiknya, Thomas Phillips, yang saat itu adalah chairman of the board of Raytheon Company, berbicara kepada dia dan memberikan buku C.S. Lewis, Mere Christianity, kepadanya. It's before he went to prison. During the lowest point of his life, his close friend Thomas L. Phillips, chairman of the board of Raytheon Company, talked to him and gave him C.S. Lewis's book, Mere Christianity. Selesai membaca buku itu, Colson bertobat menjadi seorang Kristen. Upon reading it, Colson converted and became a Christian. Saudara, di usia 38, Colson sudah berada di puncak karirnya. Dia diangkat menjadi penasehat khusus Presiden Nixon. At age 38, Colson was already at the height of his career. He's appointed to be the special counsel to President Nixon. Gara-gara skandal Watergate, dia kehilangan semuanya. Dia bahkan kehilangan izin untuk praktek sebagai pengacara. Dicabut, saudara. Thanks to Watergate, he lost all. He even lost his license to practice law. Tapi dia memperoleh jiwanya, rohnya, dan dia berserah kepada Kristus. Dan kemudian belakangan dia mendirikan pelayanan prison fellowship, pelayanan melayani narapidana, mantan narapidana, dan keluarga mereka. But he gained his soul. And he surrendered to Christ. And he later founded Prison Fellowship, a ministry to prisoners, ex-prisoners, and their families. Yesus Tuhan kita berkata, Jesus our Lord says, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Karena apakah yang dapat diberikan oleh orang sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. For what can a man give in return for his soul? Nothing. Jadi saudara, Tuhan memakai kekalahan, kehilangan, kegagalan untuk menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih hebat.
So you see, God uses loss and failure to save us from worse destruction. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. Here's the second lesson we can learn. Tidak ada yang dapat menggantikan ketaatan. Bahkan tabut perjanjian pun tidak. There's nothing that can replace obedience. Not even the Ark of the Covenant. Orang Israel berpikir dengan membawa tabut perjanjian bersama mereka, maka Allah turut bersama mereka. Israel thought by bringing the Ark of the Covenant with them, God would also be with them. Mereka keliru. Mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. They were wrong. They did not know God rightly. Kalau mereka mengenal Tuhan, mereka seharusnya tahu tidak ada yang dapat menggantikan ketaatan kepada Tuhan. Had they known the Lord God, they would have known that there's nothing that could substitute obedience to the Lord God. Mereka seharusnya sudah tahu bahwa mereka tidak bisa menghadirkan kehadiran Allah dengan membawa tabut perjanjian. They would have known that they could not invoke the presence of God by bringing the Ark of the Covenant among them. Seharusnya mereka tahu mereka hanya bisa menghadirkan kehadiran Tuhan dengan cara menaati Tuhan dan hidup dalam kehendak-Nya. They should have known that they could only invoke God's presence by obeying God and living in His will. Samson berpikir bahwa kuasa Allah bersemayam di dalam rambutnya. Dia salah. Samson thought that the power of God resided in his uncut hair. He is wrong. Kuasa Allah bersemayam di dalam ketaatannya kepada Tuhan Allah. The power of God resided in his obedience to the Lord God. Rambut hanyalah simbol dia seorang nasir, orang yang dipersembahkan kepada Tuhan. The hair was merely a symbol of his being a Nazirite, the one dedicated to the Lord. Samson berpikir dia dapat hidup dan berbuat semau hatinya tanpa konsekuensi karena Allah akan selalu besertanya. He thought he could live and did whatever he wanted to with no repercussions because he thought God's presence would always be with him. Dia tidak menyadari Tuhan sudah meninggalkannya sampai sudah terlambat. He did not realize that God had abandoned him until it's too late. Nah, saudara, semua ini mengingatkan kepada kita. Kita tidak dapat dan tidak boleh menggunakan apapun menyogok Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi kita, tidak ibadah kita, tidak juga persembahan kita. Tidak dapat kita gunakan menyogok Tuhan. All this serve as a reminder to us that we cannot and should not use anything to bribe God to do something for us. Not even our service or our offering. Di hari tuanya, Samuel menegur Saul karena ketidaktaatannya dengan kata-kata yang menunjukkan pengertiannya tentang hati Tuhan. Later in his life, Samuel rebuked Saul for his disobedience with these words that shows his understanding of the Lord's heart. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
Does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice. To heed is better than the fat of rams. Mari kita lanjutkan, let's continue. Reaksi awal orang Filistin begitu mendengar Israel membawa tabut perjanjian ke medan pertempuran adalah mereka ketakutan. The initial reaction of the Philistines upon hearing that Israel brought the Ark of the Covenant to the battlefield was terrified. Nah saudara, 4 abad telah berlalu, tapi orang Filistin masih mengingat apa yang Tuhan Allah perbuat kepada orang Mesir. 4 centuries had passed, but the Philistines still remembered what the Lord God did to the Egyptians. Jadi rentang waktu antara Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir sampai titik itu di masa Samuel sekitar 400 tahun. So you see the span of time between God brought Israel out of Egypt and the time of Samuel was 4 centuries, about 400 years. Kita tahu untuk membuat Firaun membebaskan umatnya, Tuhan Allah menjatuhkan 10 tulah kepada Mesir yang berakhir dengan kematian semua anak sulung, baik anak sulung hewan maupun manusia. To make Pharaoh let his people go, the Lord sent 10 plagues to Egypt, culminating in the death of all the firstborn, both animals and humans. Jadi saudara, ternyata pekerjaan Tuhan yang dahsyat menyelamatkan Israel dari Mesir masih tersimpan di benak orang Filistin. The mighty work of God to save Israel from Egypt was still etched in the minds of the Philistines, bahkan setelah 400 tahun. Even after 400 years later. Sayangnya, orang Israel lah yang justru tidak mengingat. Maka mereka tidak takut Tuhan. Sadly, Israel no longer remembered, hence they did not fear the Lord. Orang Filistin begitu mendengar tabut Allah dibawa, mereka ketakutan. The Philistines were terrified upon hearing the Ark of the Covenant of God was brought in to the field. But Israel were not terrified. Kalau saja mereka ingat, kalau saja mereka menaati Tuhan, kesaksian dan kuasa Tuhan sudah menyatu dengan dahsyat mengalahkan musuh mereka. Had they remembered and obeyed the Lord, the testimony and the power of the Lord would have coalesced mightily against their enemy. Jadi ini pelajaran terakhir yang bisa kita petik. Here's the last lesson we can learn. Kita tidak tahu sejauh mana pekerjaan Tuhan dan apa yang akan Dia gunakan untuk merealisasikan rencananya di hari esok. We cannot know the far-reaching effect of God's work today and what He will use to accomplish His plan tomorrow. Kita tidak tahu apa yang Tuhan akan ambil dari kotak peralatannya. We don't know what God will pull out of His toolbox. Siapa yang mengira Tuhan akan menggunakan memori pekerjaannya 400 tahun yang lampau
untuk menanamkan ketakutan di hati orang Filistin. Who would have thought God would use the memory of his work 400 years prior to instill fear in the minds of the Philistines? Tidak ada yang bisa membayangkan. No one. Saya pernah bercerita kepada saudara bahwa selama 7 tahun salah seorang anak kami meninggalkan imannya. I shared with you that for a period of 7 years, one of our children turned her back on Christianity. Bagaimanakah dia akhirnya kembali? How did she come back? Tuhan memakai sakit kepalanya membawa dia kembali. God used an excruciating headache to bring her back to the fold. Santi dan saya mencoba berbagai cara membawa dia kembali. Semua gagal. Santi and I tried different ways to bring her back to no avail. Setiap kali saya berbicara kepadanya tentang Tuhan, dia diam, tidak memberi respons. Every time I spoke to her about God, she gave me no response. Tapi malam itu, tatkala dia menderita sakit kepala yang sangat-sangat berat, tiba-tiba pikiran ini melintasi benaknya. Jika kamu tidak bisa mengurus sakit kepalamu, bagaimanakah kamu akan bisa mengurus seluruh hidupmu? That night, while she was suffering a terrible headache, this thought suddenly crossed her mind. If you cannot even control your headache, how can you take control of your entire life? Malam itu dia menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. That night, she surrendered her life to Jesus. Ternyata Tuhan mengambil sakit kepala dari kotak peralatannya. God pulled a headache out of his toolbox. Jadi saudara, apapun situasi kita, percayalah, di dalam kotak peralatan Tuhan ada banyak alat. Tidak pernah kehabisan alat yang dapat Tuhan ambil untuk menolong kita. Rest assured that God has a lot of tools in his toolbox, and he can pull a toolbox perfectly fit for us to help us out. Mari kita berdoa. Let us pray. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya
tetap percaya Tuhan setia. Lord, we don't want to depend on man's toolbox. We'll wait for you to pull out something out of your toolbox. Kami tidak akan bergantung pada kotak peralatan manusia. Kami akan menunggu Engkau mengambil peralatan dari kotak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Makasih. Thank you, Pastor Paul. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Yesus Aku Janji sebagai tekad kita untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Let's sing this song, Jesus I Promise, as an expression of our commitment to keeping God's words in our lives. Yesus aku janji jadi anak Tuhan, tinggallah sertaku Tuhan sobatku. Tidak aku takut, tidaklah mau lambat, kalau Tuhan pimpin tidak ku sesat. Tidak ku sesat, tidak ku sesat, kalau Tuhan pimpin tidak ku sesat. Tidak ku sesat, tidak ku sesat, kalau Tuhan pimpin tidak ku sesat. Yesus kepadaku beritahu kehendak-Mu, dan kalau ku bimbang kuatkan hatiku. Berkat-Mu beri kuasa untuk berperang pula, kuatku sendiri tidak ku menang. Tidak ku sesat, tidak ku sesat, kalau Tuhan pimpin tidak ku sesat. Tidak ku sesat, tidak ku sesat, kalau Tuhan pimpin tidak ku sesat. Tuhan sudah janji, siapa yang mengikut serta-Mu di surga akan disambut. Dan aku berjanji hendak ikut Tuhan Yesus, berilah berkat juru selamatku. Tidak ku sesat, tidak ku sesat, kalau Tuhan pimpin tidak ku sesat. Tidak ku sesat, tidak ku sesat, kalau Tuhan pimpin tidak ku sesat. Amin. Silakan duduk. Tibalah saatnya kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus Gembala kita yang telah memberkati dan memelihara hidup kita. Let us come and bring our offering of thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided for all our needs. Mari yang bertugas untuk maju ke depan. Saya mohon dengan hormat Bapak Luser untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Sesungguhnya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan segala bangsa, Tuhan semesta alam. Engkaulah layak disembah, yang ditinggikan, dimuliakan. Biarlah Tuhan firman-Mu tinggal di dalam hati kami, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu lebih berharga daripada apa yang kami miliki Tuhan.
biarlah kami hidup dengan kebenaran firman-Mu, biarlah kami tinggal di dalam firman-Mu Tuhan, supaya kami hidup dengan kemenangan dan memuliakan nama-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau sungguh amat baik buat kami, karena sepanjang hidup kami Engkau sangat setia kepada kami. Walaupun kami sering menyakitin hati-Mu dan tidak taat, Kau tetap setia kepada kami. Karena itu Tuhan, ajarkan kami supaya kami hidup dengan kebenaran firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, di dalam dalam firman-Mu Tuhan, bahkan di dalam naungan-Mu Tuhan, kami aman dan tentram. Dan kami percaya Tuhan, dan tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Engkau. Karena kami percaya Engkau selalu menaungi hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan, dari hari ke hari. Suatu hal yang kami minta di dalam nama Engkau Bapa, izinkanlah umat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau berkati berkelimpahan Tuhan Yesus, supaya kami menjadi saluran berkat. Biarlah kami, kesehatan kami juga Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus, supaya kami tetap memuji memuliakan nama-Mu, dan kami tidak akan lupa Tuhan segala kebaikan-Mu. Sepanjang hidup kami Tuhan, Kau pakai kami Tuhan. Biarlah kami menjadi garam dan terang di mana kami berada, supaya Tuhan selalu dipermuliakan. Dan kami berdoa juga Tuhan, baik bagi hamba-Mu Pastor Paul Gunadi Tuhan dan keluarga. Kau urapi dia setiap hari Tuhan, dan mendengar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman ditaburkan di tempat ini tidak pernah akan sia-sia Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan setiap minggu di tempat ini Tuhan, kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan, baik keluarganya Tuhan. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, dan juga pelaku firman. Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan buat kami. Biarlah pemberian kami ini Tuhan, Kau berkati, sehingga pelayanan yang untuk dipergunakan untuk pemberian kami ini Tuhan, dipergunakan untuk kebesaran firman-Mu. Terima kasih Bapa atas Kau dengar jeritan hati kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Luser. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh keluarga Andreas, Helus, dan Clementine. Terima kasih saudara-saudara sudah mendoakan dan juga membantu saya 2 minggu ini. Saya telah menerima kesembuhan dari Tuhan, puji Tuhan. Thank you for praying for me and help me for these 2 weeks. Especially my moms, both of them, they're very helpful. And also my husband, of course. I have received healing from the Lord. Ini lagu akan kami nyanyikan sebagai persembahan syukur kami. We're going to sing this song as a Thanksgiving offering. Saya bersyukur bukan saja saya diberikan kesembuhan fisikal, tapi juga spirit saya juga disembuhkan. Personally, I'm very grateful because God doesn't only heal my physical being, but also my spiritual being. Saya bersuka cita selama saya istirahat, dipaksa istirahat. Saya diingatkan Tuhan kalau saya diingatkan untuk berdiam dan mendengarkan suara Tuhan. I rejoice because during my rest, He reminded me to listen to His voice. Dan saya juga diingatkan betapa manisnya waktu berdiam bersama Tuhan.
And I also was reminded how sweet it is to sit still with the Lord. Biarlah persembahan kami ini boleh Tuhan terima sebagai persembahan yang harum buat Tuhan. May the Lord accept our offering. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. I got one response. I got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Then get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise
Ternyata Clementine suaranya bagus sekali ya. I was so surprised, you have a very beautiful voice. So you should sing more often. Thank you, Elus, Andreas, and Clementine, beautiful song. Marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus dengan menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Let us surrender our lives to Jesus, singing the song, I love to tell the story. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know this truth. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, will be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all my golden dreams. I love to tell the story, indeed so much for me, and that is just the reason I tell Him no to thee. I love to tell the story, will be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen.
Ibadah telah selesai, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. Pada tanggal 2 Februari yang lalu, Tuhan sudah memanggil pulang Bapak Untung Krisna Wijaya, kakak dari Saudara Anyau, yang pulang ke rumah Bapak di surga. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk Anyau dan istri yang ada di Indonesia, kita doakan juga untuk kesehatan mereka, bisa kembali ke sini dengan tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, berita sukacita dari keluarga Bengki dan Nina atas pernikahan putra mereka Christopher Atmaja dan Michelle Rasmin pada hari Sabtu tanggal 14 Februari, this coming Friday, Sabtu, ya this coming Sabtu. Upacara pernikahannya sudah dilakukan kemarin hari Jumat ya. Jadi untuk pesanya kita akan bersama-sama hari Sabtu tanggal 14 jam 11 pagi di gereja. Mereka mengundang kita semua untuk datang ya. Jadi mari kita datang bersukacita bersama-sama keluarga yang bersukacita. Yang ketiga, perayaan Imlek. Hari Sabtu 21 Februari jam 5 sore. Jangan ketinggalan karena ini drama yang sangat menyentuh hati kita semua dengan gelak tawa. Jadi jangan lupa datang hari Sabtu tanggal 21 Februari perayaan Imlek jam 5 sore. Tidak ada persekutuan keluarga, persekutuan wanita maupun persekutuan pria pada bulan ini ya. Paduan suara ada latihan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Secara khusus saya mau mengucapkan terima kasih untuk Brian, our youngest band member. Dan dia taat ya, kalau latihan gitu. Terus mau diajar ya, dia bilang ini saya nggak mau mars, saya maunya begini-begini. Dia dengerin. Nanti kalau di panggung belum tentu. It's okay Brian, you don't have to understand. It's all good. Thank you Brian. Thank you papanya, mamanya yang sudah membesarkan dan mendidik Brian dengan baik. Selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah dengan kami di sini? Ada? Ada pendatang baru? Tidak ada? Oke. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Tante Els besok tanggal 9. Yang kedua Francine Tarore tanggal 10. Nathan tadi tanggal 12. Om Dave tanggal 14 Februari. If you see this YouTube, Om Dave, happy birthday. Selebihnya ada di bulletin, silakan baca sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas persekutuan ini, terima kasih atas firman-Mu yang indah dan mengingatkan kami untuk selalu taat kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan puji-pujian. Sebentar kami akan melanjutkan persekutuan kami di meja makan. Engkau berkati pembicaraan kami, memberkati persekutuan kami, semua mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati mereka yang melayani kami di meja makan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.